So, jadi ini ada soal terkait persamaan parametrik garis. Jadi kita sebelum mengerjain soal, kita baca dulu persamaan parametrik vektor untuk garis yang melalui titik P dengan koordinat P-nya itu misalnya B disumbu X atau I, B disumbu J, besaran B disumbu K, maka vektor posisinya adalah OP. Ini untuk vektor posisi dari P yang sejajar dengan vektor A. Vektor A. Nah, jadi nanti garis titik P ini sejajar dengan vektor A. Nah, maka persamaan parametriknya itu RT B plus AT. Vektor posisi B ditambah vektor posisi A ditambah parameter T. Nah, ini ada soal tentukan persamaan parametrik garis yang melalui titik di bawah ini dan sejajar dengan vektor di bawah ini. Jadi ini maksudnya pasangan gitu. Pasangan. Ini juga pasangan. Ini dengan pasangan. Nanti kita coba lihat. Ini mungkin kayak kurang paham ini apa itu gitu. Maksudnya ini apa gitu. Jadi kita coba dulu. Kita coba. Nah, contoh pertama, kita cari fungsi R1 untuk T yang mana ada garis melalui minus 1. Kita tulis ulang dulu. Dan sejajar dengan vektor V1. Jadi maksudnya sejajar dengan V1, yang mana V1 itu 2,1. Jadi ini aku coba visualisasi di sistem koordinat. Misalnya ini kan 2 dimensi ya, 2 dimensi amat jelek. Nah, min 1 katakan di sini dan 3 di atas. Ini misalnya X, Y. Katakan di sinilah. Nah, 21 itu 2 ke samping dan 1. Katakan jadi vektor V1 tuh kayak gini. Ini untuk V1. Nah, maka untuk yang vektor posisi P itu sejajar gitu. Sejajar dengan V1 gitu. Jadi ini titik P-nya. Ini P. Nah, maka untuk persamaan parametriknya cuman mengikuti format tadi sih. R1 T sama dengan B. B-nya itu merujuk ke vektor posisi. Jadi misalnya 1,3 dulu ditambah 2,1 dikalikan T sama dengan, jadi ini misalnya di sumbu X nya dulu lah. Jadi ini 1 ditambah 2T di sumbu X ditambah 3 ditambah T di sumbu Y. Sorry, ini ada yang salah. Kurang minus ininya minus, ini juga minus. Nah, jadi maksudnya apa sih persamaan parametrik? Jadi berarti gini, bayangin ini bener aja lah garisnya. Jadi persamaan parametrik itu persamaan yang bergantung atau dependen terhadap variabel T lah untuk case ini. Pada variabel T, yang mana variabel T ini mempengaruhi lintasan di sumbu X dan Y nya gitu loh, ibaratnya membentuk sebuah lintasan fungsi gitu ibaratnya. Jadi misalnya di T sama dengan 0, maka posisi katakan partikel yang melintasi di garisnya itu R sama dengan 0, maka itu kalau berdasarkan persamaan parametrik barusan di sumbu X nya dia akan berada di min 1 ditambah 2
0 X topi ditambah 3 ditambah 0 Y topi dengan min X topi ditambah 3 Y topi. Jadi posisi mula-mulanya sesuai ya dengan ini. Jadi ini ibaratnya kayak titik awalnya gitu, awalnya partikel itu ada di sini. Tapi kalau misalnya ada T itu nggak tahu ya, mungkin kalau di komputasi bisa aja kali ya masukin T sama min 1, tapi in real life ini ibaratnya sebelum suatu titik referensi lah, itu ibaratnya ini titik referensi 0. Nah coba kita ke contoh berikutnya. Tentukan persamaan parametrik garis yang melalui titik ini. Dari ini udah 12 melalui titik. Kita gambar lagi, ini anggap aja lurus. Aduh, ini please lurus. Ini juga rada tinggian dah, anggap aja itu lurus melalui titik 12 7, berarti di kuadran 1. Katakan gini dah, ini titik yang dilalui oleh garis yang sejajar dengan vektor min 4 5, berarti kuadran 2. Katakan gini. Nah ini vektor V2. Nah ini titik nomornya P. Nah ini harus jajar gitu, sejajar. Nah untuk persamaan parametriknya itu jawabannya template banget sih. Jadi R persamaannya itu adalah tadi apa, sesuai teoremanya B ditambah T, yang mana B itu adalah posisi vektor posisi dari titik yang dilalui oleh garis, dan A nya itu adalah vektor yang sejajar dengan garisnya. sorry rada ngantuk. B ditambah A berarti itu adalah P ditambah V2 T nya gitulah. P nya tadi 12,7 ditambah tadi berapa min 4,5 T. Kita bisa tulis 12 dikurang 4T X topi ditambah 7 ditambah 5T Y topi. Nah ini R2T, berarti ini persamaan parametrisnya gitu. Katakan kita plot deh misalnya biar lebih jelas lagi. R210 itu X dan Y nya itu ada di, berarti 12 kurang 0 itu di 12, Y nya itu ada di 7. Jadi katakan ini, terus 2 saat T sama dengan 1, ini ada di 8, ini ada di 12, berarti agak kesini, agak berkurang di sumbu X nya dan agak naik di sumbu Y nya. Lalu di R2 saat T sama dengan 2, berarti ini ada di 4 dan ada di 17, jadi kurang lagi dan naik lagi. Nah sebenarnya gitu dong sih persamaan parametrik ya. Nah ini udah contoh terakhir, sama lagi guys. Ini tulis aja lah, titik yang dilalui itu setengah dan 12
sejajar dengan minimal dan 6 sejajar 15 6 ya kan ya min 15 dan min 6. Astaga, ngantuk Pak. Nah, kita coba gambar lagi. Set y x. Nah, ini titik yang dilalui itu adalah setengah 2/3. Wih, jauh juga nih. Ini setengah, ini belasan. Katakan di sini deh. Setengah 2/3 itu rada naik dikit. Lalu min 15 sama min 6 di kuadran 4. Kuadran 3, sorry. Min 15 min 6. Katakan sini deh. Berarti itu gini amat. Sorry guys. Astaga. Ini nah harus sejajar lagi guys. Sejajar. Ini beratnya katakan sejajar gitu. Oke. Nah, terus as usual persamaan parametriknya itu tadi kalau ngacu ke teoremanya, vektor posisi titik yang dilalui garis ditambah vektor yang sejajar dikali T. Sama dengan yang di lalui garis itu tadi 1/2,2/3 ditambah min 15, min 6 dikalikan T sama dengan ini 1/2 dikurang 15 T ditambah sorry guys, lupa basis vektornya, tapi ditambah 2/3 ini kurang 6 basis. Maka ini fungsi dari persamaan parametrik ketiga. Kalau diplot lagi, coba ya kita plot lagi R3 rada bawahan deh, kita bentuk tabel R3 T X Y. So T sama dengan 0, berarti ini masih di setengah dan 2/3, katakan masih di sini. Nah, terus kita misal T nya setengah deh, T nya 1/2 dulu, 1/2 detik, satuannya detik. Nah, X nya berarti ini berarti 7,5 dikurang berapa sih, 8 ya, minus 8. Kok gue jadi lupa sih, setengah aduh ini efek ngantuk nih. 15/2, iya bener dong, 97. Oke, sorry, malum guys, manusia guys. 2/3. Oh, ini juga kurang T, sorry, kurang 3, berarti ini 9/3 sama dengan berapa, minus 7/3. Berarti kurang lebih posisinya ada di kuadran 2. Enggak dong, astagfirullahaladzim, sorry, kuadran 4 berarti agak kesini kali lah ya, kira-kira gitu guys.
baru T sama dengan 1. Coba kita masukin lagi T sama dengan 1, itu berarti ada di 1/2 kurang 30/2, 29/2 negatif, dan 2/3 kurang berarti 12, 24 kali 3 sama dengan negatif 34/3. Ini berapa sih? Ini minus 14,5, ini ada di minus 12. Ngawur. Gak, ini salah nih gue kayaknya. Salah, sorry. Ini 18 dong harusnya, astagfirullahaladzim. Ini ada di min 16/3, berarti ada di 5 komaan, 5,3an. Ya berarti logis lah ya, 11,5 min 5,33. Ya berarti itu ada di sini kurang dikit. Nah, cakep dah. Oke, kurang lebih kayak gitu guys. Wow. Niatnya pengen. Nah, kurang lebih gini dah guys.